Selamat pagi, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dames Oracle. I hope you are all doing well hari ini. Karena aku sedang tidak enak badan sesungguhnya. Sejak mau mendekati bulan Oktober, jadi akhir-akhir September gitu aku udah mulai agak nggak enak di bagian leher, dada, jadi kayak mau flu gitu. Tapi eh belum jadi flu gitu. Tapi semoga teman-teman yang juga sedang ngerasain hal yang sama, karena tahu aku ini dirasain sama teman-teman juga yang nggak tinggal di Jakarta. Tadinya kan aku pikir gara-gara polusi. Tapi ternyata teman aku di Padang juga mengalami gangguan yang sama, di Bali juga gitu. I don't know if it is a coincidence, kebetulan aja, atau memang kita semua sedang di detox di bagian cakra tenggorokan dan hati. Oke, aku langsung aja ya. Jadi sorry kalau misalnya agak-agak banyak bedahemnya karena memang ya kondisinya sedang nggak 100% fit. But I try my best. Hari ini aku mendapatkan message untuk bulan Oktober. Aku akan sampaikan dulu secara intuitif as usual. Nanti aku coba akan ambil kartu ya. Kita pakai kartu-kartu aku yang lama. Masih inget nggak sama dia? Kangen deh. Ini yang paling lama. Aduh, gimana sih? Nih, this is the one of the oldest card yang aku punya. Oke, secara intuisi. Teman-teman, aku mulai dengan pelan-pelan dulu. Bulan Oktober ini mungkin ada beberapa dari kalian yang akan merasakan nostalgia. Nostalgia yang bikin happy juga ada, tapi lebih banyak ke nostalgia yang menimbulkan perasaan nelangsa. Aku sebenarnya nggak suka pakai kata-kata yang punya punya arti yang tidak menyenangkan, but I have to say this here. Supaya apa adanya aja ya. Semoga teman-teman tidak menangkap pesan di sini sebagai sesuatu yang negatif. Karena apapun yang aku sampaikan di sini, kalaupun itu jatuhnya kurang sesuai dengan yang diharapkan, setidaknya kita aware of it gitu ya. Kita sadar bahwa oh ya ternyata memang lagi seperti itu. Jadi akan ada perasaan sedih, perasaan merindukan sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu. Bahkan mungkin kamu sendiri juga udah nggak tahu apa sih ya sebenarnya yang nggak bisa gitu, nggak bisa dipegang, nggak bisa diraba. Kan biasanya kita bisa pinpoint, oh ya gue kangen nih sama ini adalah rasa kangen gue sama seseorang, atau ini adalah rasa kangen gue terhadap rumah gue yang dulu gitu. Misalnya kamu punya tempat tinggal waktu kecil. Nah, ini tuh nggak bisa digituin, jadi sangat abstrak, tapi jiwamu kenal sekali dengan perasaan ini. Nah, jangan coba dilogikakan. Jadi ketika perasaan itu muncul, itu diterima. Karena memang dia muncul itu supaya kamu tahu bahwa, hey, masih ada nih perasaan sedih seperti ini gitu. Yuk dirasain ya. Feel it to heal it. Kan bahasa kerennya kayak gitu. Sesuatu yang berkenaan dengan luka-luka emosional hanya bisa sembuh ketika kita mau merasakannya. Jadi kalau selama ini kita tutup-tutupin, kita kabur dari itu, kita melarikan diri dengan cara misalnya liburan, atau makan makanan enak, atau tidur, atau menyibukkan diri di kantor, yang semata-mata sebenarnya hanya untuk memati rasakan diri kita. Nah, Oktober ini tuh dia makin kenceng perasaannya, teman-teman. Dan gak apa-apa, kalau kita berani merasakan itu akan berlalu begitu aja. Akan lewat seperti angin, tapi harus lewat kita, harus lewat hati kita. So, ini sebenarnya tidak scary, cuman kalau yang tidak terbiasa dengan perasaan menyedihkan, mungkin akan takut. Kalau aku kan anaknya memang melankolis ya dari kecil, jadi dan aku tuh terlahir dalam kondisi yang memang sudah chaos gitu. Jadi aku akrab dengan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan gitu. Aku nggak takut sama perasaan ini.
Cuman ketika itu muncul, jangan heran kalau tiba-tiba pengen nangis banget gitu. Nah itu ditangisin aja. Misalnya kamu lagi di coffee shop gitu, tiba-tiba denger lagu, kemudian ada perasaan yang muncul, lalu kamu pengen nangis, tolonglah kasihlah diri kamu momen untuk menangis itu. Kalau misalnya bilangnya nggak mungkin kak, nanti kalau diliatin orang gimana? Ya nggak apa-apa, emang kenapa gitu, orang juga bisa menangis kok. Sekali-sekali utamakanlah diri kamu, utamakanlah emosi kamu gitu, daripada selalu eh, memperhitungkan penilaian orang. Aku dulu kalau harus nangis di tempat umum sih aku nangis. Emang kita nggak gerung-gerung ya teman-teman. Nangisnya nangis yang cantik lah gitu, yang anggun. Nggak perlu gerung-gerung. Nah, cobain untuk di bulan ini rasa apapun yang muncul izinkan untuk dirasakan, izinkan dia untuk punya panggungnya. Karena selama ini dia selalu kita belakangin kan, kita kubur, kita umpetin di dalam diri kita yang paling dalam. Tapi bulan ini sebenarnya adalah bulan healing buat dia. Ini akan jadi momen yang sangat membuka mata ketika kita memberanikan diri untuk oke deh, gue rasain ya. Dirasain aja, tidak usah dijudge, tidak usah dicari-cari. Ini dari mana ya perasaan sedih ini? Dari kejadian yang mana ya? Kok gue bisa kayak gini? Nggak perlu. Izinkan aja, oke, sakit. Oke, ayo mau nangis, boleh. Temenin diri kamu untuk nangis. Kita selama ini selalu nemenin orang untuk nangis, nemenin orang, menghibur orang. Tapi kita nggak jago untuk menghibur diri sendiri dengan graceful, dengan humble. Kalau aku biasanya ya melakukan itu karena aku misalnya nih ya, di rumah, misalnya kalau teman-teman di rumah, ketika udah mulai rasa mellow ya coba aja duduk di kamar, bikin kopi atau pesen kopi, pasang musik, kalau mau journaling gitu. Atau duduk aja dan biarkan rasa itu muncul. Itu nggak akan lama. Kalau kita misalnya berani untuk menghadapi itu, dia tidak akan sampai berjam-jam. Itu bisa hanya 3 detik loh. Kalau kita berani menghadapi itu, dia benar-benar cuma 3 detik, intens, rasanya pengen nangis, pengen jerit, terus hilang. Tapi kalau ditahan-tahan itu yang sebenarnya bisa panjang gitu ya. Terus Oktober ini intinya memang berani merasakan itu karena mau ada kesembuhan yang fundamental ya dari emosi itu. Palingan kalau dari segi fisik, kalau dirasa berat, lebih berat daripada September, ya tentu message-nya sudah jelas, slow down. Ya karena kesembuhan batin, kalau fisik mah gampang ya, teman-teman bisa berobat, bisa pakai obat. Tapi yang namanya emosional, kita semua punya itu. Semua punya luka itu. Nah, bagaimana kita untuk menghadapi itu, menyembuhkan itu ya kita memang harus slowing down. Harus kasih space, harus kasih waktu, meluangkan waktu. Jadi jangan selalu punya alasan, gak bisa, gak ada waktu, aku sibuk, nanti siapa yang jagain anakku, nanti siapa yang gini, siapa yang gitu. Kalau mau diusahain bisa, gitu. Tuhan itu kasih kita waktu 24 jam, kalau mau diusahain bisa. Jadi kalau masih banyak alasan, ya mungkin kamunya masih takut, gitu. Padahal soulnya sudah siap. Kalau soul sudah memanggil-manggil itu, panggilannya makin kencang, biasanya nanti akan dijadikan suatu kondisi di mana kamu udah gak bisa berpaling lagi dari situ. Ya, itu. Jadi yang kuat di Oktober ini adalah perasaan nostalgic yang lebih ke arah sedih. Kalau happy pun, kalau yang muncul adalah perasaan happy pun, itu pun akan menimbulkan rasa sedih karena sudah gak ada lagi. Maksudnya, kebahagiaan itu sudah berlalu dan kamu merindukan itu dan itu bikin kamu sedih gitu. Aku nggak suka sih ngomong hal seperti ini, maaf ya. Coba kita lihat aja apa sih kata kartu.
Buat teman-teman yang Libra, selamat ulang tahun. Kalian adalah zodiak yang manis, penyayang, penyabar. Jadi di bulan ini pun bersabarlah sama diri kamu sendiri, karena kamu mungkin banyak bersabar sama orang, but di bulan ini bersabarlah sama diri sendiri. Karena memang proses untuk membiarkan emosi-emosi yang tidak happy itu lewat, ya bisa serem. But it's okay. Tuh kartunya aja bagus tuh yang keluar. Oh, 2 lagi. Wait ya. Aku akan shuffle satu lagi dari deck yang satu lagi. Oke. Oh, kartunya cakep-cakep. Jadi meskipun akan ada emosi-emosi sedih, kangen sama hal yang sudah lewat, ada perasaan apakah gue kuat ya melewati ini gitu tanpa siapa gitu, atau aduh gitu deh, aku tuh nggak bisa nyampein, tapi di hatiku tuh rasanya kayak diperes. Aku nggak bisa berkata-kata lagi, tapi kurang lebih hati rasanya kayak diperes gitu ya, supaya kita mau nangis, supaya kita mau beremosi, karena selama ini kita mematikan perasaan. Nangislah, nangis yang banyak, it's okay, sehat. Dan sementara itu dapat kartunya, oh clear, reclaim your art and stick with it. Jadi teman-teman, kalau sudah merasa kayak gitu, jangan dibawa ke arah depresi ya, karena maksudnya bukan untuk membuat kita terlena dalam kesedihan itu. Coba sambil journaling. Di sini sih intinya dibawa ke arah yang kreatif. Ketika kita sedih, biasanya kita jadi kreatif. Ada yang masakannya jadi macem-macem gitu, jadi pengen masak. Ada yang bisa jadi bikin puisi yang cakep. Ada yang akhirnya nulis buku. Ada yang nyanyi. Ada yang pengen belajar musik. Arahin ke sini teman-teman energinya. Insya Allah semua jadi seimbang lagi. Jadi ketika perasaan yang mellow itu datang, jangan dipupuk, jangan diikutin. Izinkan dia datang, disadari, diterima, ditemenin, lalu biarkan berlalu. Jangan diperpanjang. Dan stick with it itu artinya apapun yang sudah kamu jalanin sekarang, semua metode self-healing yang sedang kamu jalani sekarang, usaha kamu untuk menjadi seseorang yang lebih utuh dalam perjalananmu, lebih pulih lagi, itu udah bener. Tetap lakukan itu, meski nanti rasanya kayak kok capek banget ya, kayak gak ada hasilnya nih gue journaling, atau kok capek banget kayak gak ada hasilnya nih gue meditasi atau salawatan. Jangan berhenti teman-teman, lakuin misalnya, tapi pun misalnya hari ini capek, misalnya biasanya meditasi 15 menit cuma dapat 5 menit, it's okay, lakuin, mau sekecil apapun itu, jangan berhenti, dan tetap percaya ya, semesta itu nggak cuman melihat apa yang kita lakukan, semesta itu terutamanya mendengar niat kita. Jadi kayak kamu misalnya tadi contohnya meditasi cuman kuat 5 menit, atau malah cuman kuat 3 menit, abis itu capek rasanya, tapi kamu udah niat gitu. Yang dihitung itu niat, dihitung kegigihan bahwa apapun yang terjadi, semampunya kamu lakuin, yang penting kamu tidak quit. When love is invited to take over, right action arise at the right time. Ya, jadi ini Oktober ini juga seperti jalanan yang lagi dibersihin, banyak debu, banyak daun-daun gugur. Kadang kita nggak tahu kapan bersihnya, kapan ujungnya itu clear kelihatan. Tapi sebagaimana selalu disampaikan di setiap kitab-kitab agama kita,
Dari orang-orang suci yang terdahulu pun, orang-orang bijaksana selalu bilang, uh, selalu berprasangka baik sama hidup. Kalau kita punya pikiran optimis, hidup itu penuh dengan keajaiban. Tapi kalau kita selalu negatif, kita pesimis, ngeluh terus, mau seindah apapun hidup, kelihatannya jelek aja, gitu. Ya, so that's all for now. Itu aja dari aku Oktober ini. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmahnya dengan nyaman dan kita bisa menjalaninya dengan lembut. Jaga kesehatan teman-teman, udaranya lagi gak jelas banget. Take care of your body. Selalu minum air putih yang banyak dan kurangin gula. Gue ngomongnya kurangin gula. Tetap buat diri sendiri padahal itu ya. See you again. Oh ya, kalau ada yang mau reading sama aku open slot. Silahkan hubungin aku di Instagram Dames Oracle atau tinggalin nomor kontak kamu atau apapun yang bisa aku hubungin. Nanti aku akan hubungin kamu di kolom komentar aja. Ya, thank you for watching. Bye bye.